Oke ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, kita masuk di pertemuan keempat ini ya. Pertemuan keempat, yang mana minggu lalu kita sudah membahas beberapa materi ya, dan untuk pertemuan hari ini masih bisa saya anggap lanjutannya, itu maksudnya. Bisa saya katakan lanjutannya. Karena pembahasannya juga masih di struktur dan fungsi, itu maksudnya. Jangan lupa ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa absensi. Ingat, kesepakatan kita di awal adalah silakan absensi ketika proses pembelajaran berlangsung atau jam pembelajaran lagi berlangsung. Jika tidak, ya nanti tidak bisa. Kenapa? Dibatasi waktunya. Saya buatlah startnya absen dimulai dari jam setengah 8 sampai jam 9. Kalian mau absen jam 10 misalkan. Tidak bisa nanti takutnya absen. Kenapa? Sudah terkunci by sistem. Makanya saya ingatkan, silakan absen. Segera absensi. Materi juga sudah saya share ya. Coba saya buka dulu. Sebentar. Saya coba share screen ya. Saya lihat makin lama makin habis ini mahasiswanya. Di SIC ini. Nggak tahu nanti pas di ujian baru penuh semua. Itu memang ciri khas mahasiswa. Semangatnya waktu ujian aja, makanya kumpul semua. Nah ini ya. Sudah tampil kah kira-kira? Gimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah ini ada beberapa pertemuan yang minggu-minggu lalu. Videonya juga sudah saya share ya. Videonya juga sudah saya share. Nah, pertemuan mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang keempat belum karena lagi proses sekarang. Nanti kalau misalkan sudah selesai, ya bisa aja saya uploadkan. Kalau kalian lupa, nanti boleh kalian coba cek video lagi yang minggu lalu atau yang pertemuan ketiga itu apa sih pembahasannya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Pembahasan hari ini masih sebenarnya lanjutan daripada pembahasan ketiga. Yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa model ya, model atau gambaran struktur, ada fungsi, ada juga bentuk daripada komputer prosesor itu seperti apa. Nah, oke. Nah, sekarang lanjutannya adalah kita coba mengenal fungsi komputer. Fungsi komputer itu sebenarnya untuk apa? Baru, apalagi ada arsitektur motherboard itu seperti apa? Terus apalagi sistem busnya itu seperti apa? Sekali lagi, on cam ini adalah penilaian dari saya karena sudah kesepakatan. Jadi saya hanya mengingatkan. Yang penting sudah saya ingatkan. Jika kalian memang tetap seperti itu atau tidak on cam ya nggak apa-apa, nggak masalah. Baik, coba saya kembalikan ke materinya. Sedikit ini nanti banyak yang saya skip karena kita belajar beberapa poin aja. Baik, ini lanjutan ya. Ini lanjutannya atau materi hari ini. Masih di struktur dan fungsi. Minggu lalu kita membahas struktur dan fungsi juga, tapi kita mengenal model-model atau bentuk-bentuknya. Model ini seperti apa, struktur prosesor seperti apa, struktur CPU seperti apa, struktur komputer bagaimana, ada juga struktur pemindahan data minggu lalu ya, ada struktur proses pengolahan data. Nah, sekarang adalah masih di struktur fungsi tetapi lanjutannya, yaitu pembahasannya tentang apa? Salah satunya ada fungsi komputer. Fungsi komputer. Baru apa lagi? Setelah itu ada, nah ini dia, arsitektur motherboard. Baru yang terakhir ada sistem bus. Oke, itu materi kita hari ini. Yang pertama pembahasannya adalah yang mau kita bahas tentang
fungsi ya, fungsi lanjutan. Nah, ada 4 fungsi. Ada 4 fungsi pada komputer, ini yang paling penting sekali. Nah, kalau kita bahas detail pengolahan data itu seperti apa, ini bakal panjang. Nah, yang pertama memang yang poin 1 ini adalah pengolahan data atau data processing. Minggu lalu juga sudah itu. Baru ada penyimpanan data seperti apa kalau kita bahas poin per poin. Penyimpanan, baru ada perpindahan data. Penyimpanan data itu bisa dikatakan ya seperti storage. Nah, itu storage, penyimpanan data storage itu dia. Perpindahan data dan ada kontrol data. Yang keempat. Kita sebenarnya mau mecah satu persatu ini kondisinya. Proses atau pengolahan data itu seperti apa, Pak? Masih ingat tidak yang saya bahas di pertemuan kedua sepertinya kalau nggak salah. Yang ada misalkan di sini karakter, kap utama misalkan. Nah, baru setelah itu ada komputer di sini. Masih ingat nggak? Ini PC atau personal komputer. Di sini hanya mengenali 0 dan 1. Bagaimana kap utama ini dapat dikenali oleh komputer? Masih ingat nggak? Yang saya kasih tahu ya, yang saya kasih tahu caranya adalah 1, 2, 4, 8 kelipatan baru 16, 32. Masih ada yang ingat nggak ini? Seperti ini. Masih gimana? Coba yang lainnya. Si Eli Yusrina masih ingat? Masih Pak, bismillah. Nah, kalau masih ingat, yang lainnya dulu. Masih ada yang ingat nggak? Masih Pak. Nah, sekarang saya tanya dulu, K, ini supaya menjadi angka, jadi gimana caranya kemarin? Nah, dari mana? Masih ada yang ingat tidak itu? Itu pengolahan data ini maksudnya, data processing. K aja huruf K. Lihat di bilangan SC, Pak. Bilangan SG ya. Oke, jangan K, A dulu. A berapakah bilangannya? Ini mereview ya, sambil mengingatkan gitu maksudnya. A, ada yang ingat nggak A besar itu berapa angkanya? Kemarin saya kasih kuncinya itu kalau nggak salah saya. Kalau A kecil dimulai dari berapa? Kalau A besar dimulai dari berapa? Ada itu, kalau ada yang nyatet berarti bisa. Kalau enggak berarti lupakan saja. Gimana? Coba teman-teman yang lainnya gimana? Masih adakah yang ingat salah satunya huruf A besar itu berapa angkanya? Ini saya mereview di pengolahan data maksudnya. 65. Atau Apa? angka binerinya atau Angka biasa, desimal. Desimalnya. 65, Pak. Mana Pak? Yang A ya, Pak? 65, Ya, Pak. A sama dengan 65. Coba sekarang binernya. Kenapa? PC ini hanya mengenal 01 ya. Masih ada ingat ya nggak caranya dari sini? Binernya berapa? 65. 64-nya 1, satunya 1, Pak. 1, Pak. Ini ya, berarti di sini 0, 0, 0, 0, 0. Seperti ini ya? Oke. Iya, Pak. Jadi intinya adalah yang namanya biner, bilangan biner, ini minimal adalah 8 bit, jumlahnya harus ada 8. Itu maksudnya ya. Nggak boleh 7. Memang porsinya itu seperti itu. Porsinya memang seperti itu. Nah, itulah kira-kira contoh ataupun sampel daripada data processing. Itu karakter. Belum lagi kalau gambar seperti apa. Selanjutnya ada audio seperti apa, video seperti apa.
dan data database misalkan seperti apa. Ini hanya karakter. Ya, bagaimana ya? Kok bisa ya komputer itu kok memproses video? Kayak mana logikanya ya? Ya, padahal komputer itu 0 dan 1 bisa ngertinya. Kok bisa yang lainnya? Nah, itulah yang perlu dipelajari nanti di proses selanjutnya. Itu maksudnya. Kalau penyimpanan data, nah, ada berapa jenis nih penyimpanan? Ada penyimpanan secara permanen, ada juga yang sementara. Kalau sementara biasanya itu adalah di memori apa? Yang sementara? Ah, penyimpanan sementara apa? Memori apa? Yang sementara. Ayo, ini sengaja ini mereview nih sedikit saya ini supaya mengingatkan apa yang lainnya. Padahal minggu lalu atau minggu kapan ya? Nah, udah saya singgung itu. Apa yang disebut dengan memori sementara? Contohnya apa perangkatnya? Terus ada memori yang menyimpannya permanen. Seperti apa? Aduh, lupa ini kayaknya. Memori penyimpanan sementara itu contohnya adalah iya, seperti RAM, ada ROM, chip itu atau microcontroller yang ada di motherboard, perangkat kecil-kecil itulah. Seperti RAM, ROM. Nah, itu sementara. Kenapa? Dia hanya melewati aja. Melewati baru nanti di mana? Kalau mau permanen di hard disk nyimpannya atau flash disk itu sudah permanen. Nah, itu dia. Jadi ingat ya, di operasi penyimpanan itu ada yang permanen dan ada yang sementara. Kalau sementara biasanya di chip ataupun perangkat kecil seperti RAM itu kan ada, nanti ada gambarnya nanti, chip-chipnya ada di RAM itu. Nah, itu contohnya. Nah, kalau perpindahan seperti apa? Nah, perpindahan itu seperti apa? Kalau di perpindahan ini nanti saya jelasin sedikit ya. Tapi ini kayak saya tulis lah. Nanti kalian lupa lagi nih fungsi ini. Sorry. Fungsi ini. Ini ada sementara, permanen ya. Bentar, nanti kalian ini lupa. Baru ada permanen. Nah, sementara ada RAM dan lain-lain. Kalau ini ada hard disk. Nah, oke. Penuh saya nulisnya di mana lagi nih. Kalau misalkan perpindahan data itu contohnya apa? Nanti di sini melalui sistem bus. Nanti saya katakan, saya jelaskan nanti sistem bus itu seperti apa. Nah, sistem bus nanti seperti apa saya jelaskan. Karena di materi ini nanti ke apa slide selanjutnya itu. Mengontrol data nanti juga saya jelaskan seperti apa sih mengontrol data di slide selanjutnya. Oke ya. Itulah kira-kira fungsinya, kira-kira ada 4 poin yang paling penting. Nah, 4 poin di sini itu terdiri dari ini semuanya. Fungsi dasar komputer yang terdiri dari ada masukan, ada keluaran, ada proses, baru ada ALU ini prosesor dan mengontrol data juga prosesor. Sebenarnya prosesnya di sini masukan. Masukan juga bisa mengontrol keluaran misalkan. Nah, ini juga mengontrol apalagi memori. Ini semua proses RAM. Memori itu bisa perpindahan atau bisa di sini poinnya menyimpan dan perpindahan itu poinnya. Nah, sedangkan keluaran atau masukan unit input output itu letaknya bisa ke ya mengontrol di sini juga bisa mengontrol data, mengolah. Ini sebenarnya bisa. Karena kalau kita mengolah biasanya menggunakan keyboard kan mengetik. Nah, itu juga pengolahan atau Excel angka dan data yang lain itu juga. Itu termasuk di sini. Juga bisa. Proses juga bisa sih mengolah data. Aritmetik ini memutuskan dia 0101 dikontrol. Ya enggak diputuskan. Nah, kalau lanjut printernya dilanjutlah cetak gitu. Kalau tidak berarti di cancel. Sebenarnya ada di sini semua tadi fungsi-fungsi itu. Ada unit fungsi dasar komputer itu dia. Oke, ini ada pesan apa ya? Ada yang ngechat ya?
Oh, si Ruth izin lagi di jalan. Oke. Next, selanjutnya apa? Udah ada yang pernah nggak melihat dalamnya motherboard? Udah, Pak. Ada yang sudah ya? Nah, kemarin kalau nggak salah ada saya kasih tugas kan? Memang sih project, artinya beberapa minggu sih nggak apa-apa. Tapi ini salah satunya di sini soalnya perannya. Nah, inilah perannya motherboard itu di arsitektur motherboard. Nah, ini yang poin-poin yang penting yang saya katakan tadi ada input, ada proses, ada proses, baru ada output. Nah, di sini nih mau kita lihat. Kita mau ngelihat ini perangkatnya mana aja. Ada yang tahu tidak proses kan seperti RAM ya, RAM itu juga memori ya perpindahan. Di mana letak RAM? Ada yang tahu tidak? Memang enakan nyata ini memang betul. Tetap muka satu-satu saya kasih tahu kan gitu. Masa nanti komputer walaupun istilahnya belajarnya daring sampai tamat tiba-tiba ada rusak punya tetangga RAM-nya di mana letaknya nggak tahu pula Pak. Ditunjukkan pula memori handphone. Malu lah kita. RAM komputer ini nih memorinya seperti ini. Nah, sekarang ada yang tahu tidak RAM-nya letaknya yang di mana? Di antara struktur motherboard ini. Di mana letaknya? Memang ini nggak ada RAM-nya, cuman letaknya aja saya tanyakan. Letaknya di mana? Karena apa? Ini semuanya termasuk organ-organ atau organisasi yang ada di komputer. Inilah organisasinya. Dimulai CPU-nya nanti di mana? Nah, ada RAM, ada CPU, ada letak keyboardnya di mana? Ah, itu dia. Outputnya apa? Monitor. Monitor output, baru printer juga output. Letaknya di mana? Coba, ada yang tahu? Boleh, boleh acak ya maksudnya. Pak, saya tahu inputnya Pak. Salah satunya di sini misalkan. Boleh, nggak apa-apa. Kita sharing ini, kita sharing, diskusi. Gimana? Ini komting, topik ini komting ya kan? Baru lagi masuk jam segini. Luar biasa ini komtingnya. Ayo, apakah ada yang tahu salah satunya? Ini lagi cek saya ini. Cek yang kamera. Nah, gimana? Apakah ada yang tahu? Kalau nggak tahu ya sudah. Nggak apa-apa. Saya akan coba jelasin. Baik, tadi saya tanyakan RAM ya. RAM pertama kali. RAM itu biasanya kalau di komputer atau di motherboard letaknya ada 2 slot. Karena apa? Ada slot pertama dan slot kedua. Slot itu apa, Pak? Slot itu tempat duduknya, RAM, letak RAM-nya. Nah, inilah letak RAM. Inilah letak RAM. Yang kuning ini RAM ya, RAM. Apa singkatan RAM? Coba ada yang tahu RAM itu apa itu? Random access memory, Pak. Pak, ini suara siapa sih? Si Abdul Hamid ya? Coba Abdul Hamid. Iya. Suaranya di-off dulu. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Random access memory tadi ya. Pak, kok berangin-angin, Pak? Iya, si Abdul Hamid ini. Coba di-off-kan dulu Abdullah Hamid ini. Oke, sudah. Suara dia lagi di jalan tadi. Random access memory ya. Jadi kalau di motherboard biasanya terdiri dari 2 slot. Ingat, tuh 2 slot random access memory itu. Ini dia. Slot pertama itu adalah untuk RAM pertama. Slot kedua kalau misalkan mau nambahin memorinya kok lambat ya, ya sudah ditambahkanlah menjadi 2 RAM supaya agak cepat. Nah, itu dia. Itu proses. Kalau prosesor di mana letaknya? Apakah ada yang tahu prosesor di mana letaknya? No, no. Oke. Kotak yang hitam.
Di kotak atas yang kuning, Pak. di atas yang kuning, di Yang kotak besar. yang hitam. Di atas yang kuning-kuningnya ada beberapa ini kayak warnanya. Yang mana dia? Hah? Gitu, Pak. Yang di Gimana? atas kuning tapi Itu, ada Pak, penutup. di atas. Di mana? Ini? Warna apa? Warna Iya. apa? Abu-abu, Pak. Ini. Ini kah? Iya, Pak. Di dalamnya gitu ya, Pak. Oke, baik. Letak prosesor memang betul ya. Di sini, di kotak inilah ini letak prosesor. Betul sekali. Ini letak prosesor. Ini namanya tempatnya. Tempatnya itu disebut dengan soket namanya. Soket CPU. CPU itu adalah prosesor. Ada yang tahu CPU apa singkat kepanjangannya? Ayo CPU ada yang tahu nggak ini? Central Processing Unit. Oke, Central Processing Unit. Betul ya, berarti masih ada yang ingat. Memang ini di awal ini karena ada benangnya yang menghubungkan di semester awal ini sambil pengantar. Jadi mengingatkanlah sekarang. Namanya juga sentral ya, sentral ada pusatnya. Kalau situ error, ya error semua perangkatnya. Nah, itu dia. Baik, prosesor sudah, RAM sudah. Sekarang untuk outputnya, outputnya adalah monitor misalkan. Monitor di mana letaknya? Ada yang tahukah? Atau VGA lah, video adapter grafik. Di mana kira-kira? Apakah ada yang tahu? Yang Yang dua warna di pink, atas. Pak. Yang warna? Pink. Warna yang di atas, Pak. Di atas. Yang mana warnanya? Inikah Di maksudnya? atas. Iya, Pak. Inikah? Atau ini? Atau mana lagi ya? Saya lingkarin. Atau ini? Yang pertama kali, Pak, kalau nggak salah. Yang di atas, Pak, yang pink, Pak. Oke, baik. Ini ya, saya jelaskan betul ya. Ini. Tapi gini ya, saya tambahkan. Itu letak adalah port VGA, betul sekali. Ataupun adapter ya. Tetapi VGA di motherboard itu biasanya ada dua jenis. Nah, itu apa aja? Ada yang sifatnya on-board, ada yang tidak on-board. Kalau on-board biasanya VGA-nya yang bawaan yang lengket di motherboard. Nah, ingat sekali lagi yang on-board yang lengket di motherboard. Seperti ini namanya on-board. On-board letak di standby di papannya atau mainboardnya, papan boardnya. Nah, itu dia. Nah, kalau eksternalnya di mana, Pak? Di sini. Nah, ini adapter grafik hitam ini. Ini kalau mau nambahkan port boleh, Pak? Bisa. Bisa. Kalau misalkan ini VGA-nya hanya 512 misalkan, ya saya mau nambahkan lagi, Pak, supaya 2 GB. Ya boleh ditambahkan 2 GB tapi melalui port yang ini. Tambahan disediakan. Disediakan portnya. Nah, kalau untuk mouse-nya, portnya itu di mana, Pak? Mouse-nya atau USB-nya, nah seperti itu. Itu ada di sini. Ini juga suara sound juga ada di sini. Kalau mau nambahkan misalkan LAN cut, Pak, atau TV tuner supaya TV-nya bisa nonton supaya komputernya bisa nonton TV, nah di sini. Yang putih inilah PCI. Yang putih ini bisa untuk penambahan cut, LAN cut bisa, USB cut bisa, TV juga bisa. Itu salah satunya. Tidak semua ya saya jelaskan di sini karena banyak sekali itu perangkatnya. Jadi organisasinya luas. Baik, saya lanjutkan. Inilah secara detailnya gambaran prosesor itu ini. Inilah potnya, ini soket namanya. Ini soketnya. Letak prosesornya nanti ada di gambar selanjutnya. Ini soketnya. Nah, prosesornya seperti ini kecil. Nah, ini sudah masuk sistem bus ya. Sistem bus ini adalah model perpindahan data. Jadi yang pertama ada fungsi komputer, yang kedua ada arsitektur motherboard, yang ini fungsi transportasi sistem bus. Jadi ini sebagai pusat. Ini AGP, ini VGA misalkan. Ini adalah PCI. Bisa untuk
yang untuk LAN card, VGA card, TV Tanar. Nah, di sini adalah misalkan slot RAM, di sini RAM itu sendiri, semua aktivitas, misalkan RAM kan memproses data, itu semua akan dipindahkan melalui sistem bus, baru akan diputuskan oleh prosesor. Semua ini juga akan masuk ke chipnya, diputuskan prosesor. Ini semua TV tuner, LAN card, USB card, semua akan dipindahkan dan yang memutuskan adalah prosesor. VGA card juga seperti itu. Jadi intinya adalah semua perpindahan dari perangkat-perangkat inti ataupun proses itu akan diputuskan oleh prosesor. Dipindahkan ataupun diproses, ya atau tidak pesannya itu yang memutuskan adalah prosesor atau CPU. Nah, ini ada beberapa yang paling cepat itu biasanya di RAM nih keterangannya. Prosesnya. Ada yang lumayan cepat, itu biasanya prosesnya di device di sini penambahan. Dan sampai yang lama slow. Nah, itu biasanya ada di ya ini tadi ini slow ya. Ada yang agak kencang. Nah, ini di PCI bus untuk penambahannya, baru ada yang ungu misalkan itu di VGA. Cara kerjanya bagaimana Pak sistem bus itu? Kalau ini tadi kan perpindahan, cara kerjanya seperti ini. Nah, RAM tadi kan saya katakan RAM ini random access. Nah, ini ada chipnya nih, chip 1, chip 2, chip 3, chip 4, chip 5 yang hitam-hitam ini ya, 6, 7 dan 8. Nah, ini dia aslinya. Inilah chip tadi yang hitam. Ini kalau dipecah satu-satu. Nah, ini tergantung jenis RAM-nya. RAM-nya itu seperti apa? RAM itu banyak potnya ataupun chipnya juga beda-beda. Ada yang RAM itu mempunyai berapa kapasitas, hanya 8 bit cara kerjanya. Kalau 8 bit biasanya yang model-model lawas, lama. Jadi memorinya rendah, prosesnya per 8 bit. Nah, kalau yang baru itu biasanya 16 bit. Ya ini biasanya kayak 4 GB atau 2 GB RAM itu. Kenapa? Ya itu tadi cara kerjanya supaya cepat. Jadi sekali masuklah kalau ini misalkan RAM. Saya kotakkan lah ini RAM misalkan. Nah, ini 01, 01, 01, 01 sampai 16 bit. Ini yang agak cepat. Kalau dulu, nah ini kotak nih RAM, ini cuma 8 bit bisa masuknya cara prosesnya. Kalau misalkan di sini ada yang menunggu 1000 bit, 1000 ini jadi per 888 cara kerjanya. Kalau sekarang sudah ada yang 16 cara kerjanya, ada juga yang 32 bit cara kerjanya. Jadi ada yang lebih kencang itu maksudnya dibandingkan yang dulu-dulu. Nah, itu cara kerjanya. 0101. Nah, di sini ini prosesnya. Yang kayak timah merah ini. Nah, seperti itu. Panjang ya. Nah, ini kalau umpamanya pesannya berapa bus saja itu gimana itu kalau umpamanya sampai 1000 bit ataupun 10.000 bit, makanya itu tadi kalau umpamanya RAM kalian rendah, kalian buka semua, ada Word, Photoshop, Visual Basic, database semua, terakhir apa? Yang ngeblank laptopnya atau komputernya. Karena apa? Prosesnya RAM itu hanya beberapa bit per cara kerjanya, proses kerjanya. Nah, kalau yang per 30 bit mungkin yang udah besar gitu. Kalau hanya 8 bit, kalau umpamanya di sini 1000 dibuka, ya cara kerjanya bayangkan 8 bit pertama, kedua, ketiga per 8 bit. Pasti akan lambat gitu. Nah, itu dia intinya. Itulah prosesnya. Kurang lebih. Baru ada penyimpanan ya, sedikit tambahan. Ini ada penyimpanan. Nah, penyimpanan di sini yaitu termasuk daripada perangkat komponen disknya. Ada yang tahu ini gambar apa, ini perangkat apa? Ini hard disk namanya ya. Hard disk dalam. Hard disk itu seperti inilah dia. Nah, balik. Nah, hard disk. Nah, ini kira-kira gambarannya. Kalau kesimpulannya sih tadi di banyak ya kesimpulannya. Saya tidak satu persatu ini saya bahas. Ini sebenarnya udah slide terakhir, udah habis. Tapi intinya kesimpulannya adalah banyak yang mulai dari awal ya. Mulai dari awal ada beberapa fungsi komputer. Ya ini ada 4 itu kesimpulannya. 4 fungsi dari komputer. Untuk apa? Supaya prosesnya bagus, lancar. Yaitu gimana? Ya ini semuanya. Masukkan output data memorinya itu juga harus ada dasarnya. Atau ada standarnya.
Nah, melalui dari apa aja, Pak? Ya ini tadi semua perangkat, mulai dari input outputnya juga harus bagus, prosesnya harus bagus, inputnya, outputnya, semua perangkatnya harus mendukung. IO-nya lah, IO bisa dikatakan IO-nya harus oke. Nah, selanjutnya prosesornya harus bagus juga. Jangan sampai RAM-nya tinggi, memori 1 GB, memori 4 GB, prosesor berapa? Udah 8 Core i7 misalkan. Tapi apa? Motherboardnya masih standar Pentium 3. Ya megap-megap kan gitu, sama aja dong. Nah, seperti itu jadinya. Sama halnya seperti ini. Cara kerjanya, proses datanya juga lambat perpindahannya. Kalau ada yang kencang, ada yang lambat, ada komponen lama, ada yang tinggi. Artinya apa? Tidak sinkron. Pada akhirnya tidak kerjanya tidak maksimal. Ada yang kencang, ada yang tidak. Tidak mendukung satu dengan yang lain. Nah, itu kesimpulannya ya, kesimpulannya. Baik, itulah kira-kira materi kita sampai hari ini. Kira-kira adakah istilah yang ingin ditanyakan? Sampai di sini. Cukup materi saya sampai di sini aja. Nah, gimana? Cukup paham ya? Atau sangat paham? Atau tidak ada yang paham? Atau lagi nggak Paham, fokus? Pak. Jujur-jujur aja ya. Atau memang lagi nggak fokus, jangan-jangan. Karena apa? Lagi jalan-jalan, Pak, misalkan. Sepertinya masih bisa dipahami ya. Karena apa? Itu adalah materi lanjutan yang sudah saya jelaskan di minggu lalu. Artinya kalian tidak tinggal mengembangkan saja. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kemungkinan pertemuan hari ini saya akan akhiri sampai di sini saja. Semoga dapat bermanfaat ya, bermanfaat. Silahkan nanti jika ada yang kurang paham, malu-malu bertanya di room ini, ya boleh aja kalian diskusikan di dalam grup. Saya ingatkan kembali, silahkan isi absensinya. Karena itu adalah bukti kehadiran kalian hari ini. Lewat LMS ya, LMS itu intinya. Tidak boleh lewat WA itu maksudnya. Oke, sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri sekarang juga. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada waktu beberapa detik ya. Mana tahu ingin yang berhitung, ya boleh aja. Akan menunggu putusnya waktu. Iya. Tadi aku bawa, tadi aku masukkan di bagasi, lupa aku keluarkan. Udah cepet-cepet mau jam.